warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita mengundang kedua narasumber kita yang akan menjelaskan tentang tema transformasi nilai-nilai budaya Aceh untuk Indonesia. Diskusi ini saya pimpin. Baik, kita panggil saja narasumber yang pertama adalah Ibu Puji Hartini, STMM. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK Nagan Raya. Kemudian Bapak Dr. Khairuddin Ishak, MPD, yang merupakan pemangku adat pada MAA Nagan Raya. Kepada Bapak Dr. Khairuddin Ishak dan Ibu Puji Hartini kami silakan. Oke, sedikit kita mendengar daripada profil kedua pemateri kita. Pertama itu Bapak Dr. Khairuddin Ishak, SPD, MPD. Beliau lahir di Kota Padang, Nagan Raya, 13 April 1965. Beliau sekarang tinggal di Kampung Gampa, Melabu, Aceh Barat. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Bupati Aceh Barat pada tahun 2017. Kemudian beliau merupakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Aceh Barat 2018 dan juga Ketua MPD Aceh Barat. Sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Pemangku Adat pada MAA Nagan Raya. Beliau punya pengalaman organisasi sangat banyak dan salah satu yang moderator sebutkan adalah Ketua Forum Doktor di UPI Bandung, Jawa Barat. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Syah Kuala, S2-nya di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur, dan S3-nya di UPI Bandung. Baik, beri aplaus kepada Bapak Dr. Khairuddin SPD. Kemudian di sampingnya adalah Ibu Puji Hartini, STMM. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRK Nagan Raya. IG beliau punya IG yaitu Puji _Hartini 123. Boleh di follow bagi yang mau follow, nanti kita request kepada Ibu untuk follow back. Okay. Beliau sekarang tinggal di Ujung Fatihah. Beliau lahir di Blora, Jawa Tengah, yaitu tahun 1979. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Setia Negara, Jakarta Selatan. Kemudian S2-nya di Universitas Sriwijaya. Beri aplaus kepada Ibu Puji Hartini, STMM. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena kegiatan kita ini sudah agak molor sedikit tadi, maka kami minta kesediaan. Dari siapa dulu ini? Ibu Puji atau Bapak Khairuddin dulu? Ibu Puji. Kalau sesuai dengan random acara itu Ibu Puji. Nah, kita persilahkan kepada Ibu Puji Hartini untuk memaparkan makalahnya tentang transformasi nilai-nilai kebudayaan untuk Indonesia. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf tadi karena telat sedikit ya. Nyampainya karena memang pas lagi mau kesini ada tamu dan mohon izin akhirnya tidak dapat mengikuti seremonialnya. Baik, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memberikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta hidayah semua kita dapat bersilaturahmi, karena ini juga sebuah seminar kebudayaan di mana ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Media Kreatif
Jakarta dengan tema Lestarikan Budaya Aceh untuk Indonesia. Selawat serta salam, marilah sama-sama kita menyaksikan sebagai Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam dan penuh kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang saya hormati dari Bapak Asisten 1 selaku perwakilan dari Bupati Nagan Raya. Kemudian ada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga Aceh Tenaga. Ya, baik. Kemudian ada Bapak Ketua MAA saya mewakili. Kemudian ada Bapak Ketua MPD, Bapak Ketua DKN Nagan Raya, juga ada dan para narasumber yang saya hormati serta para pelaku budaya, perwakilan dari mungkin kecil, para mahasiswa, pelajar, dan seluruh para tamu undangan yang telah berhadir dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara karena waktu itu saya dikontak kebetulan sama di luar daerah dan konfirmasi untuk dapat memberikan jadi narasumber tentang kebudayaan Aceh untuk Indonesia. Saya pada dasarnya masih banyak belajar tentang kebudayaan Aceh sebenarnya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin yang saya sampaikan pada kali ini yaitu materi dengan judul transformasi nilai-nilai budaya Aceh untuk Indonesia. Baik, latar belakang materi kali ini yaitu mengingat Indonesia memiliki berkeragaman budaya, juga nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji, menggali, memperoleh gambaran secara deskriptif tentang proses transformasi nilai budaya Aceh untuk Indonesia. Kebudayaan Aceh merupakan bagian dari hubungan yang dimiliki oleh nilai khas, terutama ketika dilihat dari segi rohnya yang Islami. Akan tetapi dinamika proses pewarisan tersebut ada beberapa unsur luhur yang ikut memudar dan bahkan menghilang seiring semakin menguatnya globalisasi yang membayangi masyarakat Aceh. Kecil ya, kita baca. Baik, kita ada pendahuluan. Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dilaksanakan dengan proses perubahan sosial masyarakat. Pelaksanaan nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik. Menurut Girt kebudayaan adalah pola dari pengertian makna yang terjadi secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, sistem konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan. Adapun tujuan tulisan yaitu untuk mengetahui persepsi masyarakat Aceh terhadap budaya Aceh untuk Indonesia, kemudian mengetahui persepsi masyarakat Aceh terhadap transformasi nilai-nilai budaya Aceh sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor penunjang dan tantangannya dalam proses transformasi nilai-nilai budaya Aceh, mengetahui dampak dan proses transformasi nilai-nilai budaya Aceh untuk Indonesia. Sebuah masalah kita temukan yaitu tentang transformasi nilai dan kebudayaan Aceh. Next. Pembahasan yaitu tentang transformasi nilai.
Transformasi nilai menurut Utomijoyo adalah konsep ilmiah dan atau alat analisis untuk memahami dunia. Karena dengan memahami perubahannya, setidaknya dua kondisi atau keadaan yang dapat diketahui yaitu kepada pra-perubahan dan keadaan pasca perubahan. Transformasi merupakan pemindahan atau pergeseran suatu hal ke arah yang lain atau baru tanpa mengubah struktur yang terkandung di dalamnya meskipun dalam bentuknya yang baru telah mengalami perubahan. Kemudian menurut Capra atau Puji Laksono, transformasi melibatkan perubahan jaring-jaring dan hubungan sosial dan ekologis. Transformasi budaya berkaitan dengan evolusi budaya manusia. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa transformasi itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dan menyebabkan perubahan pada satu objek yang telah dihadapi oleh sesuatu tersebut. Jadi transformasi dapat menyebabkan perubahan pada satu objek tertentu. Perubahan tersebut pula pada masyarakat yang mampu mentransformasikan nilai-nilai budaya Aceh. Kemudian tentang budaya Aceh di sini kami akan menyampaikan tentang produk budaya Aceh yang mungkin saya sendiri juga memang harus mengenal apa itu tentang budaya Aceh, mulai produk-produk apa yang dijadikan satu wadah tentang budaya Aceh, yaitu ada bahasa Aceh ya, bahasa nomor satu ada bahasa. Masyarakat Aceh mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Aceh dengan berbagai dialek, Sangan, Banda, dialek Beng, dialek Pasai, dialek Pidi, Tenong, Selatan, Mantang, Labuh, masing-masing mempunyai dialek yang berbeda-beda. Tetapi ini satu menggunakan bahasa satu yaitu kesadaran bahasa Aceh. Kemudian mulai dari pakaian, adat dan perhiasan pengantin itu salah satunya yang saya sampaikan pada hari ini. Dan ini mungkin Bapak Ibu semua juga sudah paham tentang apa itu produk mereka, termasuk baju adatnya, kemudian perhiasan pengantin dan segala macam ya yang menjadi pernak-pernik aksesoris lah. Di situ ada pengantin laki-laki atau lintung baru maupun pengantin perempuan yaitu gara baru. Keduanya sama-sama menggunakan baju adat Aceh yaitu baju celana panjang dan sarung songket. Kemudian ada aksesoris kersang, patando, peniti, simplang, sumbang Aceh dan talujud. Ini contoh gambarnya, yaitu ada gambar yang pertama itu ada kersang, kemudian ada patang, sumbang dan simplang. Contoh gambar tersebut. Dan itu aksesoris yang digunakan untuk dana baru ya, pengantin perempuan. Kemudian juga salah satu produk budaya Aceh yaitu tarian tradisional. Tarian tradisional itu ada Saman, tari Pulau Aceh, laut seperti selawat ya. Tariko, sedati, ada Berato Jaro dan pelabuhan seperti yang selalu kita gunakan di Naga ya, untuk pelabuhan itu untuk menerima atau pemilihan menyambut tamu. Selanjutnya salah satu produk budaya kita Aceh yaitu ada alat musik mulai dari seruni kali, genderang, canang, rapai. Salah satu juga yang ada di Naga Raya yaitu yang sering kita lihat di setiap acara maupun acara-acara pesta hiburan untuk masyarakat juga pentas-pentas seni budaya. Kemudian ada juga tentang senjata yang sudah terkenal sampai seluruh atau manca dunia. Seluruh dunia yaitu rencong, juga ada pedang dan tombak sebagai salah satu senjata yang ada di masyarakat Aceh. Kemudian ada permainan tradisional, ada gelayang tunang atau layangan. Kemudian ada gede-gede, ada tumor lekok. Kemudian juga ada seni rupa ukiran, sulaman atau kasak atau anyaman. Dan seperti di Naga Raya sendiri juga sudah ada beberapa produk yang memang sudah menjadi ciri khas kita yaitu kasak
Pak Kasab ini juga menjadi salah satu produk budaya yang juga dikembangkan di Naga Raya. Kemudian ada adat yang menjadi khasanah budaya kita, yaitu ada pesinjuk, ada megang, beret, kenduri belak, lahap, dan juga kenduri pakuli atau kenduri molik. Itu salah satu. Kemudian selain adat juga ada makanan khas kita. Itu juga merupakan bagian atau salah satu penunjang dari budaya kita, yaitu masakan kita yang terkenal dari bidang kuliner. Ada kuah blangong, dan juga ini saya berikan contoh sampling gulai jeruk karena ini juga salah satu ciri khas makanan yang ada di Naga Raya, gulai jeruk, dan sudah beberapa kali mendapatkan juara di pada Aceh ya, untuk kuliner, terutama dulu pernah di PKA. Itu sangat familiar, dan kalau sudah dibilang gulai jeruk di Naga Raya itu udah rebutan tuh, karena memang enak. Nah, itu salah satu khasanah kuliner kita yang ada di Naga Raya. Dan beberapa waktu yang lalu juga kita mengikuti acara kuliner di Jakarta, dan kebetulan juga kita menyajikan gulai jeruk dan gulai asam keeng dan kulit. Jadi sudah sampai di Jakarta Pak Ibu. Jadi kalau udah ada festival kuliner di sana, kalau ada menu ikan keling dan gulai jeruk, pasti warga Aceh yang akan udah datang untuk membeli, menikmati kuliner kita. Baik, kemudian kita langsung ke kesimpulan bahwa persepsi masyarakat Aceh terhadap budaya Aceh merupakan budaya lokal yang setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri, baik dari segi bahasa, seni, makanan, adat istiadat, dan ini juga menambah khasanah budaya Indonesia. Kemudian masyarakat Aceh mempersepsikan transformasi nilai-nilai budaya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menurunkan atau memindahkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Aceh dari individu atau masyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan nilai-nilai kebaikan, kekompakan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi penunjang dan tantangannya dalam proses transformasi nilai-nilai budaya Aceh untuk Indonesia, yaitu ada sosial kapital, ada faktor agama, suku, dan juga tantangan dalam proses transformasi nilai budaya adalah faktor globalisasi yang kurangnya pemahaman mungkin dari pihak pemerintah untuk terhadap budaya Aceh sendiri supaya tetap dapat dijaga eksistensinya. Kemudian dampak transformasi nilai budaya Aceh sebagai upaya pembangunan bangsa mencakup masyarakat dan memahami budayanya dalam pemenuhan kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara, memiliki karakter yang peduli terhadap sesama manusia serta taat terhadap ajaran agama dan melestarikan budaya. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhir kepada Ibu Puji Hati, terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan tentang transformasi nilai-nilai kebudayaan Aceh untuk Indonesia. Saya selaku moderator dapat mengambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh Ibu. Ibu lebih kepada produk-produk budaya Aceh yang beliau kenal, seperti pakaian adat, dan ini sering dipakaikan oleh seluruh masyarakat Aceh, dan Ibu Puji sendiri sangat senang dengan pakaian adat di Aceh, dan beliau juga menggunakan di acara-acara sakral. Kemudian tentang budaya khas, benda-benda khas yang ada di Aceh, kesenian di Aceh seperti alat musik dan lain sebagainya, acara upacara pesinju, dan kuliner Aceh yang beliau juga sukai adalah gulai jeruk.
dan ini sudah familiar di masyarakat kita Medan Raya. Baik, untuk selanjutnya ini kita minta kesediaan dari Bapak Dr. Khairuddin Ishak SPD MPD kepada Bapak, nanti boleh menjelaskan bagaimana sih maksud dari transformasi nilai-nilai kebudayaan. Tadi sempat saya diskusi dengan beliau mengajarkan kepada kami itu bagaimana generasi atau Gen Z pada sekarang ini, kami ini milenial Pak, Bu, tapi belum familiar dengan kebudayaan Aceh. Beliau sempat menjelaskan tentang Rusam tadi, kemudian Kanun Mukutala. Kalau kita tanya ini kepada generasi, karena saya lihat lebih kepada ibu-ibu dan abang-abang di belakang itu kalau kita tanya tentang Rusam seperti yang disampaikan oleh Dr. Khairuddin tadi, kemudian Kanun Mukutala, itu kita agak bertanya-tanya, masih timbul tanya, karena kita sini agak kurang melek dengan kebudayaan, tapi kita melek dengan sosial media. Kenapa kita tidak menggunakan sosial media untuk mempromosinya? Nah, untuk menjawab tantangan itu kita minta kesediaan kepada Bapak Dr. Khairuddin Ishak SPD MPD untuk menyampaikan makalahnya. Bebas Pak, boleh berdiri, boleh duduk. Kami kasih kebebasan kepada Bapak. Oke, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan sekaligus saya banggakan Ibu PJ Bupati Nagan Raya, dalam hal ini diwakili oleh asisten 2. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan adik Tuan Bu PJ Hartini, Budi Hartini, mohon maaf, SDNE, selaku Wakil Ketua DPRK Nagan Raya. Ini adalah sesi berikutnya kami bertemu. Dulu pada saat pengantar tugas guru-guru sekolah dasar ya Bu ya. Berikutnya penghormatan dan kemuliaan kami kepada Ketua Majelis Adat Kabupaten Nagan Raya atau yang mewakili. Teristimewa penghormatan dan kemuliaan sekaligus kebanggaan kami kepada kanda kami Ketua Majelis Pendidikan Nagan Raya yang berhadir di tengah-tengah kita sebagai tokoh, sebagai majelis orang-orang yang berpikir hari ini dalam rangka akselerasi buku pendidikan Kabupaten Nagan Raya ke depan, insya Allah. Yang saya hormati berikutnya adalah Ketua Pemangku Adat Bapak Ibu Mukim dan Kohaput. Teristimewa penghormatan kepada adik-adik mahasiswa yang tidak bisa seberikan penghormatan secara satu persatu, baik dari UIN yang disebut dengan UIN maupun ada yang dari SDIN yang biasa sering disebut dengan SPAI, padahal itu sebutan yang benar adalah SDIN atau dari Universitas Teguh Umar. Kemudian penghormatan dan teristimewa kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau yang mewakili. Teristimewa penghormatan dan kemuliaan kami kepada Ketua DKA yang berhadir, dan penghormatan dan kemuliaan kepada teman-teman dari Media Kreatif Bangsa Jakarta sebagai penyelenggara, dengan tema seminar hari ini adalah Lestari Budaya Aceh untuk Indonesia. Kepada kami berdua, kami diminta untuk mengurai secara deskriptif dan akademik berkenaan dengan topik yang insya Allah kita berbincangkan secara biologis, yaitu transformasi nilai-nilai budaya Aceh untuk Indonesia. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia,
dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pertama bahwa saya merasa sangat berhati menjadi salah satu narasumber yang diundang dan dipercayakan untuk memperbincangkan berkaitan dengan kebudayaan yang sangat holistik, yang sangat menyeluruh. Bila kita bicara tentang budaya, berarti kita bicara tentang akal budi, bicara tentang rasa, karsa, dan cipta. Dalam konteks yang lebih luas, kita berbicara tentang pendidikan, bicara tentang adat dan adat istiadat, bicara tentang berbagai hal, termasuk yang barusan disebutkan dengan alat-alat musik, musik tradisional, kemudian termasuk makanan, dan lain sebagainya. Tentu tidak cukup dalam waktu yang sangat terbatas, tapi paling tidak makalah yang telah kami tulis dengan segala kekurangan barangkali bisa membantu Bapak dan Ibu dalam konteks membaca tahu, membaca analisis, membaca interpretatif, membaca ekstensif, maupun teori membaca diagonal dalam rangka memperkaya khasanah pendidikan kita, pengalaman kita, dan kebudayaan kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Pertama, bahwa Indonesia memiliki suku dan budaya yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Adalah tidak dimiliki oleh bangsa lain, yang ada pada bangsa Indonesia. Kita adalah dalam keragaman yang sangat luar biasa, bagaikan adonan tembok, ada material yang berbeda, tapi dengan satu dalam persatuan dan kesatuan, maka indahnya dipandang mata. Perbedaan adalah rahmat Allah yang patut kita syukuri dalam konteks la in syakartum la azidannakum. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beraneka ragam kebudayaan kita, maka masing-masing daerah senantiasa saling mempengaruhi walaupun bagian yang kecil. Saya punya pengalaman di Bandung, kata orang lain bumbu, lain ikan, lain padang, lain belalangnya. Satu ketika saya karena terpilih jadi ketua forum tokoh di Universitas Pendidikan Indonesia, maka saya diminta untuk menyampaikan sepatah kata sebagai kata sambutan dalam bentuk kemuliaan. Pada saat itu karena saking gembira saya bahagia karena bisa memimpin miniatur Indonesia kecil, walaupun presiden pura-pura, tapi benar saat itu untuk kalangan mahasiswa. Boleh tepuk tangan. Minimal kalau tidak jadi presiden benaran, presiden mahasiswa. Nah, pada saat saya menggunakan jari telunjuk, kalau kita buka di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah jari telunjuk. Tetapi bagi masyarakat Bandung bukan dengan cara ini mereka menunjuk. Mereka senantiasa menunjuk seperti ini, bahkan lebih sempurna menggunakan ini. Kalau kita tunjuk yang semacam ini, sakitnya tuh di sini, bagaikan judul lagu. Artinya bagi masyarakat Bandung, jika tunjuk seperti ini sama dengan memerintahkan yang bersangkutan, dan itu tidak patut sebagai seorang tokoh. Oleh karenanya dalam perbedaan yang ada, saya kemudian meminta maaf setelah sambutan terbatas saya sampaikan. Lalu tanya kepada saya, mengapa Bang Kevin sampai bisa melukai perasaan kami? Abang sampai hati menunjuk seperti ini. Mohon izin, saya tidak paham bagaikan Bu Puci Hartini hari ini yang belum familiar dengan budaya. Gitu ya. Tetapi bukan tidak mungkin lambat laun kita akan punya bersama. Saya katakan bahwa dalam syariat Islam di Aceh ini benar sebagai jari telunjuk, betul. Maka di sini ada dua tunjuk yang sangat berfaedah dalam perspektif spiritualitas masyarakat Aceh. Ini ada syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan inilah ungkapan kemuliaan bagi orang Aceh. Sejauh ditunjuk dengan tunjuk yang seperti ini adalah tunjuknya karena Allah, bukan karena ilah yang lain.
dalam satu syair dikemukakan oleh seorang guru besar dunia, beliau Syekh Mudawali, dan sering saya ungkapkan dalam forum yang lain, tapi tidak apalah dalam forum yang sangat mulia ini juga saya ulang. Cek Puan Raja Delinda, buah terpedak dalam perahu. Puan Tuan hatiku bila makan tak sedap itu tak tentu. Apabila Bapak dan Ibu hadir dalam perspektif adat istiadat Aceh, hari ini karena kepentingan, karena ada rupiah sedikit yang diberikan oleh panitia, karena ingin tampil, mencari karir, karena ada persahabatan di sana. Tapi bukan mencari ilmu pengetahuan, ada ilah yang lain, bukan karena Allah, maka itulah yang jadi Tuhan kita. Biasa dalam konteks pekerjaan, menyenapak kepala jika mudah saja, terus lingkar. Begitu kepala tidak ada, merdeka, emang gue pikirin. Jadi semua berpasal, gitu kan? Benarnya itu kan? Oke. Karena ini panjang sebenarnya, tidak cukup satu hari kita mulai. Tapi baiklah, narasi ini sudah saya ungkap dalam 10 lembar. Paling tidak nanti saya berikan nomor kontak, ketik kirim Pak. Ya, tapi kalau pulsanya tidak ada boleh dong dibantu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu budaya tersebut adalah budaya Aceh dalam keragaman yang sangat luar biasa. Mengapa ini menarik? Bahwa kekhasan dan keunikan budaya Aceh disandarkan pada 3 hal penting. Apa yang pertama, sandaran budaya dan nilai-nilai kebudayaan Aceh dalam konteks yang lebih luas disebut Islami. Itu sandaran pertama adalah adatullah. Itu ada di mazhab penting tulis. Adatullah itu dikaitkan dengan 2 hal, Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Itu sumber paling asasi dan paling awal. Tidak boleh menyimpang dari itu. Maka dalam konteks kebudayaan Aceh dikenal dengan istilah tamadun, bukan kebudayaan. Nanti kita bisa diskusi. Kalau kebudayaan itu secara global termasuk melepaskan sesajen. Dalam konteks Aceh itu tidak dibenarkan. Maka Aceh membuat batasan apa yang disebut dengan tamadun. Tapi ini mohon maaf ya, jangan marah, ini kajian ilmu kita tangkap. Gitu ya. Baik. Adatullah Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah yang sahih dan mutawatir itu menjadi rujukan dalam adat dan adat istiadat, termasuk dalam resam, termasuk dalam kanu, termasuk dalam peradilan adat, termasuk yang ada di lembaga-lembaga adat. Yang kedua disebut dengan adat tunah. Adat tunah itu adalah kanun dan resam. Resam itu sendiri adalah dibagi 3. Ada resam protokoler. Itulah tadi petunjuk teknis membuka acara diawali dengan tarian Ranut Lampuan. Itu dipegang teguh oleh Panglima Perang Besar. Beliau adalah ibunda kita semua, Gemala Hayati, tokoh satu-satu di dunia yang pernah menangkap kapal perang Belanda. Tepuk tangan. Kita lahir dari orang-orang hebat untuk Indonesia ke depan. Bukan tak pegah batu tadi dia LBF, itu tidak mungkin, Pak. Itu ya mungkin. Lagi nuntuan panjangnya tidak tinggi semampai, tak tamah itu Pak. Tunggu baju. Itu menjadi tinggi dia. Baik. Berikutnya adalah ada resam diplomasi. Orang Aceh dulu mendidik anak tidak secara langsung Bapak dan Ibu, tapi melalui Narik Maja yang di dalamnya mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat luar biasa. Dalam perspektif sastra disebut dengan rekaman mimesis, fakta faktual digubah dalam bentuk Narik Maja. Luntuan dipegah oleh ayahanda Luntuan, ini ahli kode ya, menggunakan sedikit bahasa Aceh. Biasa diminta pada hari Kamis ya. Nah, ke ayah Luntuan, watayahana li ayah, ataupun masih ada ayah. Jangan sekali-kali
engkau merusak adat ya nak. Karena sumbernya adalah Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah. Orang Aceh berjalan bagaikan berjalan Al-Quran dan bagaikan berjalan hadis Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak memuliakan adat dan ada istiadat Aceh, ada something wrong, ada sesuatu yang lain dengan dia. Alhamdulillah, buat Bu PJ, mohon maaf, Bu Puji, hari ini kami telah mendapat dukungan bahwa dalam waktu dekat MA Nagan Raya akan kita tulis satu naskah akademik tentang adat Rahmani, adat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumpun di Pasai, Ramne di Nagan. Insya Allah akan jadi buku pegangan bagi kita semua, disusun dan dikaji bersama salah satu guru besar Profesor Syahrijar dan Tuan, dipandu oleh Majelis Adat Aceh dan buplot dana hampir mencapai 150 juta. Nanti kita lakukan triangulasi. Nah, mengapa ini penting? Bukan lantas bonari majalah yang Tuan. Adat Mekoh hukum Mekoh Puri. Adat hanjin barang gaho takung, hukum hanjin barang gaho takias. Adat Mekoh hukum bahwa masing-masing daerah punya keragaman, di sana sini ada perbedaan. Kalau disebut dengan adat, itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang secara kontinuitas, di dalamnya mengandung norma-norma, ada aturan-aturan, dan sekaligus mengandung nilai-nilai kebaikan karena sumbernya Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah. Oleh karenanya jangan coba-coba untuk dimanipulasi. Baik, berikutnya bahwa di dalam apa yang tadi ada hukum Mekoh Puri, bahwa jenjang hierarki hukum itu kali ini dibenarkan oleh negara berdasarkan Kanun Nomor 9 Tahun 2008. Mohon izin, berdasarkan Kanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003, Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, pertama untuk Muki, yang kedua adalah Tuk Gencik yang berada di kampung atau di desa. Beliau mendapatkan tugas 3 sebagai unsur pemerintah. Yang kedua adalah sebagai pemangku adat. Dan yang ketiga, Aceh diberikan ruang untuk melaksanakan peradilan adat yang disebut hari ini dengan restorasi justice. Ini sumbangan untuk Indonesia yang sangat luar biasa. Nanti kita bisa diskusikan. Lalu ayah saya juga memberitahu kepada saya, jangan coba-coba berhukum di pengadilan, karena barangkali filosofi Indonesia yang menang akan jadi arang, yang kalah akan jadi hukum. Jika manusia darah mantan, jika roh darah kita suka, jika dari luka kita simpan. Itu yang dikenal dalam peradilan adat, apa yang disebut dengan sayang atau membayar kompensasi. Mengapa ini penting? Karena secara Muslim di Nusantara ini kita adalah bersaudara. Jika Allah yang meminta, apalah kekurangan organ tubuh karena dilukai oleh saudara yang tidak sengaja, maka ini akan diberi maaf kepada siapa. Karena kecintaan bagi bangsa, membina persatuan dan kesatuan adalah hal yang sangat berharga untuk Indonesia tercinta ke depan, Aceh sebagai daerah modal. Benar, belum pernah nyambung. Oke. Nah, bagaimana dalam hukum? Direspon oleh Narik Maja, pantang pedeng melinting sarung. Nah, cara perunutannya, pantang gencong melinting mata, pantang ngaceh takun kawung, pantang hukum tamai meja. Kalau sudah sampai di meja, terserah lu lah. Tapi jika peradilan Aceh yang dilaksanakan di tingkat kampung dan mungkin hari ini yang dibenarkan menurut undang-undang dengan kerugian 2,5 juta yang bersifat tindak pidana ringan 17+1, jika itu mampu diselesaikan yang kecil-kecil, maka kedamaian Indonesia di depan mata insya Allah akan kita nantikan.
Oleh karenanya, peradilan adat yang akan dilakukan dan telah dilaksanakan pelatihannya oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya, lebih kurang hampir 118 desa telah kami latih, dan dalam waktu dekat Muktin dan Geci akan kita latih persis sebagai hakim peradilan adat yang sebenarnya. Boleh tepuk tangan berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi menarik hari ini adalah Pak Ibrahim Hasan sebagai Gubernur Aceh. Beliau mengemukakan dalam satu buku khusus yang ditulis oleh Lembaga Majelis Adat Provinsi Aceh. Beliau menyatakan bahwa ada something wrong, ada sesuatu yang mahal hari ini dilupakan oleh masyarakat Aceh, mungkin akibat pengaruh globalisasi yang trennya hari ini adalah media sosial, per menit dekat dengan kita, dan pengaruh lingkungan begitu besar terhadap keadaban dan tamadun ini. Apa yang menjadi hilang hari ini? Bahwa budaya Aceh telah terkodifikasi dalam kanun Mekuta Alam yang dicetuskan oleh Raja Iskandar Muda sebagai Raja ke-12 di Kerajaan Aceh Darussalam. Itu tepatnya, kalau kami tidak salah, pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Antara lain di sana sudah dicantumkan apa yang disebut dengan adat Bakpo Temerhum. Itu langsung Sultan Iskandar Muda, itu disebut dengan eksekutif, yang hari ini kita sebut dengan pemerintah. Ini telah dikodifikasi, telah ada buku kanun Mekuta Alam yang hari ini dipelajari oleh saudara-saudara kita di Brunei Darussalam dan hafiz teman-teman kita di Padang, dan sebahagian juga dipelajari oleh Malaysia dan dunia. Tapi sayang, Gunung Aceh kedua aneh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum Mbak Syahwala yang disebut dengan Kadi Malikul Adil, yang dikenal dengan yudikatif. Siapa beliau itu? Ada 3 mufti besar yang dimiliki Aceh dan dunia saat itu. Pertama dikenal dengan Hamzah Pansuri. Karya besar beliau sayang terbakar di Baitur Rahman karena konflik sosial, perbedaan pemahaman syariat saat itu. Padahal karya beliau salah satu puisinya adalah yang saya geluti, nyanyian perahu dari Banus aku mencari Tuhan. Tuhan ternyata kutemukan dalam diriku sendiri. Ini menjadi polemik kemudian. Yang kedua adalah ada Nurdin Aramiri, kelahiran Gujarat, India, jadi hakim adil saat itu. Dan yang paling penting di antara yang ketiga, salah satu putra terbaik dunia pernah lahir di Aceh Singkil. Beliau namanya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Syekh inilah pertama yang telah menerjemahkan Al-Quran Karim dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu, dan sampai dengan hari ini diawali oleh putra terbaik Aceh yang lahir di Kabupaten Singkil. Kalau oleh karenanya, boleh tepuk tangan ini. Saya katanya Mbak anak muda, gitu. Paham? Lahir dari orang-orang hebat kok tidak bisa jadi hebat. Mengenai Ahmad untuk kagak. Apa yang tidak mungkin? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya Kanun Mbak Putro Pahang. Ini disebut dengan legislatif yang mengikatkan, yang memberitahu, yang mendampingi. Beliaulah istri tersayang dari Putri Pahang, Urung Aceh, Suka Tutupan Putro Pahang. Maka dari kata Rahmani Jirgeramnik didrir ulang-ulang, aneh tanya dia salah, sehingga penafsiran yang terjadi hari ini adalah urung ramne urung jahat, urung ramne urung sulit, urung ramne urung yang tidak patuh terhadap syariat, dan berbagai hal lain
yang persepsinya amat sangat keliru dan menyesatkan. Padahal rumpun di Pase, rahmat di Nagan, penajuh timpan, hiasan rapai, burung Nagan sembayang hantom pernah ketinggai. Jika ada handuri, bentuk syukurnya kepada Allah sebagai ucapan terima kasih atas kemuliaan diri kita. Itu buat baik dimilai, buat dia harus bugure. Ada nuroo, mudah-mudahan karena cerdas, karena nuroo nah juga biara tikus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga karena wate, yang terakhir berikutnya adalah kita mengenal ada peradilan adat bahwa urusan kecil-kecil oleh negara wakili Kapolri, diwakili oleh Bapak Kapolda, kemudian ada Ketua MA dan Gubernur Aceh, ada 17 plus 1 persoalan yang sifat ringan sudah bisa diselesaikan di tingkat Gampung dan Bukin. Kalau juga tidak inkrah, MA berdasarkan verbal peradilan ini kita dampingi sampai kita arahkan ke pengadilan negeri. Oleh karenanya bagi Aceh sebagai daerah istimewa, sebagai daerah khusus dan undang-undang pemerintah Aceh menjadi eksklusif luar biasa. Jika ada stagnan, ada something wrong dengan Aceh hari ini, tak usah mencari salah orang lain. Muhasabah diri, apa yang menjadi something wrong, apa yang menjadi kurang pada diri kita, individu masyarakat Aceh masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam nalik maja yang terakhir saya ungkapkan, gepagi lampuh dengan kawat, gepagi nandro dengan adat, dengan syariat maksudnya. Apa? Dulu kita kenal ada 13 lembaga adat yang tanah-tanah wilayah kita tidak pindah ke orang lain. Siapa dia? Itulah yang disebut dengan petua senepuh. Hari ini tidak pernah kita lembagakan lagi. Kalaupun ada majelis MA, sekedar ala kadar. Pada sebutannya lembaga istimewa, MPD lembaga istimewa, tapi yang duduk di sana tidak istimewa, tidak cukup dana operasional. Itu tak. Mudah-mudahan didengar oleh Bu Puji, ditambah dana operasional, karena dalam rangka menjawab Aceh istimewa dalam bidang adat dan adat istiadat, maka kalau kita lihat di pasal 18 ayat A dan B Undang-Undang Dasar 1945 bahwa daerah yang khusus dan daerah istimewa diakui oleh negara berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang. Dan hal-hal potensial yang ada di daerah sebagai kearifan lokal, termasuk ada istiadat Aceh yang bersandikan pada adat Tuba dan adat Tuna, itu pun diakui oleh negara. Dan keistimewaan Aceh tidak hanya dalam bidang agama, karena Aceh hari ini berbeda, bisa berhukum dengan syariat Islam. Kalau kemudian kita tidak mau berhukum, jangan salahkan orang lain. Kita ada mahkamah syariah, di provinsi lain tidak ada. Lalu ada yang kita sebut dengan majelis pendidikan daerah dalam rangka penjamin mutu secara eksternal. Dia adalah pakar yang mengawasi agar tidak terjadi apa yang disebut dengan malpraktik pendidikan. Lembaga independen ini adalah menguasai pendidikan agar on the track pada tujuan pendidikan Aceh, tujuan pendidikan nasional, bahkan tujuan 4 pilar pendidikan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang paling penting yang ingin saya sampaikan bahwa transformasi ya, nilai-nilai budaya Aceh yang Islami itu untuk Indonesia sejak awal negeri ini telah ditempatkan sebagai daerah modal. Apa modal pertama? Aceh telah melakukan transfer semangat cinta tanah air dan bela negara melalui radio Rimba Raya. Kita umumkan dengan propaganda Belanda, kita bantah lewat radio Rimba Raya. Indonesia segera kita proklamirkan. Tepuk tangan. Hari ini kita telah tulis resam khazanah Aceh akan kita urus. Sebab na pranga urung tanyo tu baten sanco tu baten nata. Aneh ini jadi.
Padahal di sana ada rekaman fisik, fakta historis dari mana asal muasal nenek moyang orang Aceh yang kata orang banyak Aceh, Arab, Cina, Eropa, dan India. Pak Herudin dari hidung mirip Amitabh Bachchan, dari tubuh mirip Phnom Penh. Mana dalilnya? Konteks kebudayaan bahasa Lamno itu di sana ada bahasa Champa, mublong-mublai, gulai-gulai, mano-manai, lako-lake. Pak Herudin dari segi hidung Amitabh Bachchan, tubuhnya Phnom Penh. Nah, perkawinan silang akan menghasilkan orang unggul. Anak sekolah kan cara. Bagaimana kalau dia sekolah? Cuma ada perangotannya, anak boleh menyamanya ya sekolah. Yang penting kan jabatan. Aneh. Kalau ini yang terjadi secara tidak langsung, kita sudah bantah hadis Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wajib dan hafiz. S1 pemanfaatan ilmu, S2 pengembangan, S3 itu penemuan. Dan harus linearitas. Karena kasusnya bisa terjadi seperti hari ini. Lentuan tanpa pernah promosi, anak laki tiba-tiba itu ipah karena uji emas dengan batu, uji manusia dengan ilmu, dengan gelar yang kau sandang yang sepanjang itu, kepanjang gelar membadak. Kita akan uji. Yang katanya, puji itu karya pilih, tentunya Pak Panjang tak bang. Yang pandang buat kita tengah Pak Ampun. Ini menghalalkan segala cara. Inilah yang dimaksud dengan adat jahiliyah. Adat jahiliyah dalam konteks politik jual beli suara. Lupa golah. Kalau ada angka 80, bah 8, tinggal 0. Oh kalau 0-nya nggak bisa dibuang, tinggal 8 nanti. Jatah pemenangnya yang ini, tetapi yang munculnya Pak Herudin. Baca kolektor. Hati-hati sekali. Terakhir, bahwa nilai-nilai yang sangat luar biasa dalam adat istiadat Aceh yang Islami itu, pertama adalah cinta tanah air. Kemudian orang Aceh dulu itu jujur, karena jujur ke bangkai akai kelapa. Orang Aceh dulu dipercaya karena kejujurannya. Itu salah satu sifat Rasul Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Mari introspeksi dan muhasabah diri. Adakah orang Aceh hari ini yang bisa dipercaya? Ternyata korupsi, kalaupun tidak pemecah rekor, kita termasuk ada nomor sedikit. Itu. Berikutnya adalah pantang menyerah. Bunda Cuk Nyahdin di Sumedang, saya salah menyampaikan pada penjaga makam. Makamnya bersih luar biasa. Ternyata di sana dalam keadaan muda beliau, disandra oleh Belanda, beliau sempat mengajarkan Islam kepada rakyat Jawa Barat. Maka kalau kita minta pindah beliau, lawan dulu dan langkahi dulu kami bang. Baru kami izinkan abang pindah Bunda Ratu Cuk Nyahdin. Kalau tidak, sampai kapanpun. Ini saksi sejarah bahwa kita adalah bersaudara. Pertama dari satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia lewat seminar yang sangat luar biasa ini. Kita sumbang pemikiran baik untuk Indonesia yang tercinta hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Herudin Shahab MPI. Baik, karena mengingat waktu ini sangat singkat, kami persilahkan langsung kepada para peserta jika ingin menanyakan dari pemaparan makalah. Karena waktu singkat, jadi kami minta cuma 3 penanya saja. Ada, silakan. Baik, kami persilahkan ke ibu-ibu dulu Pak. Ini tanya singkat karena waktu kita cuma tersedia 10 menit lagi untuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarita. Saya berasal dari Universitas Teguha. Saya ingin menanyakan bagaimana cara masyarakat menerima budaya luar, sedangkan yang di daerah kita ini kan Nagaraya khususnya pasti banyak ada. Bagaimana mereka menerima, misalnya ada budaya luar yang masuk ke daerah kita yang menerima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, langsung ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Nafsi Ardiman dari unsur MAA. Saya tertarik sekali dari pembahasan Bapak Dr. Herudin. Kekhasatan dan keunikan budaya Aceh termasuk adat dan istiadat terletak pada nafas Islam yang terkandung di dalamnya yang dikenal dengan sebutan adat tua dan adat tunas dan adat muhakamah. Coba Bapak jelaskan ketiga-tiganya karena banyak masyarakat yang belum mengetahui. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disebutkan, ditujukan ke siapa pertanyaannya biar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak, saya bergerak seni di bidang kebudayaan di Kaduraya. Mungkin media ada dukungan Bang Kaduraya. Bang Kaduraya, kalau di Indonesia itu Bang Kaduraya. Saya terharu sekali dengan ucapan apa yang telah Bapak uraikan bersama Ibu Puji Hartini mengenai transformasi budaya. Yang sangat terkesan adalah adatullah, adat punah dan adat mahkamah. Itu memang sebagian kecil yang tahu di masyarakat Anaya. Sebagian besar tidak tahu. Dengan itu punya adatnya. Terkadang adatnya kali juga dengan syariat. Padahal syariat memang syariat. Hakikat dan hakikat, manifat. Hakikat dipersatukan. Terkadang saya kalau lain adat daripada syariat. Itu yang kebiasaan orang dagang. Banyak kita lihat ya. Yang menjadi pertanyaan saya, mentransformasi suatu budaya itu memang tidak mudah. Karena mudah kembali telapak kanan, apalagi budaya itu kami coba masyarakat akan. Ya. Jadi yang jadi pertanyaan lo, untuk mentransformasi itu apakah perlu kita membuat suatu seminar langsung kepada penggerak-penggerak budaya ataupun dibaca peduli Pak, yang ditransformasi dan adat-adat yang karena yang tengah berkembang di negara Pak, contoh salah satunya mungkin suatu transformasi juga yaitu tidak dinamai. Kalau dulu pengetahuan saya tidak dinamai Pak, hanya lagi dinoleh, hanya aja rombongan yang membutuh biaya banyak, Pak Perdami awak endak dinamai. Hanya dilihat dengan tengku imumsi, uji kampung, orang dilangkir lah, tapi dia tidak tahu tahu. Ya, jadi orang buat berhak orang dia habis mendamah pengamak. Ya, jadinya suatu transformasi. Tapi itu kalau bisa, pernah saya mengusulkan kepada MAA dulu kalau bisa itu diperkecil. Tapi memperhatikan kedua belah pihak berat, yang tak sabar. Yang kedua mengenai transformasinya, kamu di kampung ini, contoh di Tulak Bala. Tulak Bala memang muncul dasar awal yang masuk adat. Tapi ini terkadang di desa-desa terpencil. Kadang-kadang kalau ke acara adat menyimpang daripada syariat. Jadinya yang perlu dikaji ulang selaku MAA daripada MAA dan penggerak-penggerak budaya. Jadi tak jut langkahi daripada syariat untuk memperkuat adat istiadat. Ya, jadi endaman yang dapat disampaikan lebih turun lagi maaf. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kepada ketiga pertanyaan tadi. Langsung saja kami persilakan kepada narasumber untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih. Tadi satu pertanyaan dari Adinda Nur Atifah ya, dari mahasiswa UTU ya. Bagaimana masyarakat luar
menerima adat Nagan ya, khususnya karena memang seperti yang kita ketahui bahwa adat Nagan itu sangat banyak dan ribet. Jadi kalau kita dengar ya orang-orang di luar Nagan sebenarnya itu Nagan selalu terkenal dengan adatnya yang ramene. Sebenarnya dijelaskan oleh Pak Herwin tadi, ramene itu dari rahmani, rahmat sebenarnya. Ya. Cuman jadi konotasinya ramene jadi agak-agak negatif, padahal sebenarnya itu enggak ya. Jadi berbagai macam ada di situ. Nanti bagaimana supaya adat Nagan itu bisa diterima oleh masyarakat luar misalkan, yang mungkin di daerah dia sendiri juga tidak ada kalau seperti Nagan. Nah, sebenarnya adat istiadat ini adalah suatu kegiatan yang memang dilaksanakan oleh masyarakat tertentu dalam suatu wilayah, dan itu juga merupakan satu masalah budaya yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat setempat. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Minimal kita harus memberikan dulu penjelasan ke orang tersebut bahwa sosialisasi ya, atau mungkin kalau di masyarakat bisa kita sampaikan secara kekeluargaan, ataupun kalau mau dilamar dari seperti yang saya sampaikan dari Taduraya ya, di Takmes tadi ya, Takmes ya, Ramekmeh. Nah, kita punya juga seperti adat membawa emas itu harus pakai Ramekmeh. Itu termasuk salah satunya, walaupun lintonya dari Nagan, tetapi dia nikahnya di luar Nagan. Itu juga beberapa yang sudah saya lihat langsung itu membawa Ramekmeh dari Aceh. Jadi kenapa? Supaya mereka juga tahu, oh salah satu adat Nagan itu pakai ini. Jadi dibawalah itu Ramekmeh, dimasukkan ke dalam tempat. Kemudian ada sirih yang disusun seperti kupiah Aceh, Peterumar ya, dan lain-lain. Sekarang sudah banyak model dan kreasinya oleh ibu-ibu yang memang ahli di bidang pembuatan Ramekmeh. Nah, itu salah satunya adalah kita wajib memperkenalkan budaya Nagan supaya bisa diterima oleh masyarakat luas. Kemudian tidak hanya untuk mungkin sebatas humor, jadi kita juga punya adat yang lain seperti tadi adanya pesiduk. Itu juga salah satu kearifan lokal yang memang harus dijaga. Sebenarnya pesiduk itu adalah salah satu rasa syukur ya, mengimplementasikan itu dengan pesiduk, karena di dalam pesiduk itu sudah ada doa di situ. Nah, kemudian ada juga seperti kenduri ya, Pak Dokter. Jadi kenduri seperti kematian itu juga salah satu adat Nagan yang dianggap sebagai adat ramene, karena banyak sekali yang dimana kalau ketika ada orang meninggal, kalau bisa kita wajib membawa ramen dan segala macam dan bla bla di belakang yang banyak, dan itu memang sudah menjadi budaya kita. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk meringankan beban yang berduka, karena itu bisa satu bentuk gotong royong sebenarnya ya, untuk membantu yang sedang berduka itu. Kemudian ada lagi mungkin adat yang lain, dan tugas kita adalah bagaimana itu menjelaskan ke masyarakat luar bahwa di Nagan itu ada begini, ada apa aja di Nagan. Nah, itu perlu kita sampaikan ke masyarakat luar juga. Jadi supaya mereka juga kaget masuk ke Nagan, oh ternyata banyak sekali nih ada Nagan yang harus dilakukan ketika mau cari istri orang Nagan, ketika ingin berbesan dengan orang Nagan. Jadi mereka paling tidak tahu, oh ini adatnya. Seperti kayak tadi yang perempuan juga ketika menerima tamu, memuliakan tamu, ada sirih di situ Pak Dokter ya, yang harus diberikan kepada tamu kita, karena salah satu bagian kita untuk memuliakan jamin. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan, dan terima kasih.
Langsung saja Pak Dr. Terima kasih.